Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sebuah pembahasan mengenai hal yang berkaitan dengan Agustusan. Karena memang saat ini itu momennya tepat dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia atau Agustusan ya. Saya ingin membahas tentang sejarah Panjat Pinang. Nah, nah mungkin bagi banyak kalangan ada berbagai macam kegiatan yang dilakukan ketika menyambut Agustusan atau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada yang melaksanakan pengibaran bendera merah putih, gitu. Ada juga yang melaksanakan kegiatan-kegiatan perlombaan, gitu. Ada juga yang mungkin di daerahnya itu mengadakan kegiatan berupa orkes dangdut yang ya serba meriah lah, pastinya seperti itu. Bukan mengadakan hal-hal yang sifatnya sedih-sedihan ya, tapi biasanya ya, yang kita temukan pada masyarakat kita ini secara umum ketika menyambut momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia itu selalu dilaksanakan dengan hal-hal yang sifatnya meriah seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sejarah Panjat Pinang. Tapi sebelumnya ternyata Panjat Pinang ini memiliki berbagai macam pro dan kontra gitu. Misalnya pada tahun 2002 dilansir dari harian Kompas, Hari Rusli ya, seniman terkenal ya pastinya di Indonesia ini, dia sangat kontra dengan acara Panjat Pinang. Bagi Hari Rusli Panjat Pinang ini terdapat ada unsur-unsur yang sifatnya politis gitu. Hari Rusli melihat bahwasanya acara Panjat Pinang ini terdapat gap antar kelas sosial gitu. Dimana memang pada saat momentum pelaksanaan Panjat Pinang ini berlangsung, orang kaya itu sifatnya hanya menyumbang semata gitu. Hanya menyumbang semata, namun dalam proses pelaksanaannya itu tidak pernah ikut gitu. Jadi ya orang kaya hanya sekedar menyumbang saja gitu. Nah, di balik sumbangannya itu ternyata ada maksud politis, di mana memang dalam sudut pandang Hari Rusli itu orang kaya menyumbang dana dalam kegiatan Panjat Pinang itu ternyata untuk mengamankan dirinya dalam kehidupan sehari-harinya dan di lingkungannya. Hal ini agar harta yang dimiliki oleh orang kaya itu tidak dijarah oleh masyarakat atau tidak dicuri lah oleh masyarakat di sekitarnya. Nah, selain Hari Rusli, pada tahun 2019 Wali Kota Langsa di Aceh itu pun melarang kegiatan pelaksanaan Panjat Pinang. Alasannya bahwasanya memang kegiatan Panjat Pinang ini merupakan warisan Belanda. Jadi di dalamnya itu tidak ada nilai edukasinya lah, menurut Wali Kota Langsa pada tahun lalu. Memang Panjat Pinang ini sejak zaman kolonialisme Belanda itu sudah ada ternyata ya. Tidak saat ini saja. Nah, karena memang ini merupakan warisan kolonialisme Belanda, ada orang yang menganggap bahwasanya kegiatan Panjat Pinang ini akan membuka memori pahit yang terjadi pada masa lalu. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin membahas dari mana sih Panjat Pinang itu. Nah, sejarahnya memang cukup panjang ya. Misalnya pada masa kolonialisme Belanda ya di Indonesia. Jadi memang
eh, dalam bahasa lain ya, Panjat Pinang ini sering disebut dengan istilah greasy pole. Nah, Panjat Pinang ini kan sudah ada sejak zaman Belanda di Indonesia, khususnya ya di Indonesia. Sudah ada pada masa zaman kolonialisme Belanda. Nah, acara ini sering digunakan oleh orang Belanda itu untuk meramaikan acaranya. Misalnya seperti pernikahan, kelahiran anak, bahkan hari-hari yang berkaitan dengan hari nasional orang Belanda. Kegiatan Panjat Pinang ini sering dilakukan. Yang menjadi peserta dalam acara Panjat Pinang ini ataupun kegiatan Panjat Pinang ini ya masyarakat lokal ya. Pada saat itu disebutnya orang-orang pribumi gitu. Apa saja yang ada untuk didapatkan pada saat kegiatan Panjat Pinang ini? Ya kalau sekarang kan ada TV, bahkan ada sepeda, bahkan ada ya kipas angin ya, bahkan ada yang aneh-aneh lah ya gitu. Di masa kolonial ya, yang digantung di puncak acara kegiatan Panjat Pinang ini ya sama gitu, hal-hal kebutuhan pokok seperti gula, beras, terus ya gandum dan lain sebagainya, hal-hal yang tentunya pasti menjadi kebutuhan masyarakat kita seperti itu. Jadi memang ternyata di masa kolonialisme Belanda itu Panjat Pinang sudah ada, dan di kita sampai hari ini kegiatan ini masih berlangsung dan tidak pernah lepas dan lewat di saat momentum kegiatan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, setelah ditelusuri gitu, ternyata Panjat Pinang ini di masa zaman Cina ya, pada masa zaman Cina ya, Cina klasik tentunya itu sudah ada juga gitu ya. Misalnya kita bisa membaca di website Forum Budaya dan Sejarah Tionghoa gitu kan. Nah, Panjat Pinang ini oleh masyarakat Cina itu disebut dengan nama Qiangu ya. Nah, Qiangu ataupun Panjat Pinang sudah ada sejak zaman dinasti Ming, tepatnya pada abad ke-14 ya. Dinasti Ming itu 14 ya, 14 dinasti Ming. Kemudian berlangsung sampai pada abad ke-15, di mana memang Cina pada saat itu ada di bawah kekuasaan dinasti Qing ya. Nah, tapi pada masa dinasti Qing pada abad ke-15 ini di Cina, Panjat Pinang ini sudah tidak lagi dibolehkan untuk dimainkan. Kenapa? Karena banyak sekali dalam proses pelaksanaan Panjat Pinang ini memakan banyak korban jiwa. Oleh karena itu pada masa dinasti Qing, Cina di abad di abad ke-15 ini sudah tidak boleh lagi dimainkan. Hal ini untuk bisa agar supaya tidak ada lagi banyak korban yang jatuh, yang melayang ya, korban jatuh bukan jatuh ya, banyak korban yang hilang nyawanya gitu ketika pada saat proses berlangsungnya Panjat Pinang. Nah, akan tetapi nih pada masa dinasti Qing ini kan Jepang sudah mulai masuk ke Cina ya. Jepang sudah mulai masuk ke Cina dan ke wilayah kekuasaan Cina gitu. Cina daratan terutama. Di akhir kekuasaan dinasti Qing ini, ketika Jepang sudah mulai masuk dan mengambil beberapa wilayah kekuasaan Cina, tepatnya di daratan Taiwan gitu. Jadi sebelum Jepang masuk ke wilayah daratan Cina itu, Taiwan masih ada di dalam ruang lingkup
wilayah kekuasaan Cina. Nah, saat itu Taiwan itu disebut dengan nama Pulau Formosa gitu. Nah, ketika Jepang masuk dan dinasti Qing ya, Tiongkok memberikan wilayah kekuasaan Pulau Formosa ini kepada Jepang. Nah, permainan panjat pinang dibolehkan lagi. Jadi ketika Taiwan ada di dalam kekuasaan Jepang, permainan panjat pinang ini dibolehkan lagi. Bahkan masyarakat Taiwan itu mengadakan kegiatan panjat pinang itu pada momentum yang khusus. Ada istilah yang namanya itu perayaan Chioko. Chioko ini semacam Halloween-nya orang-orang Taiwan lah ya, festival hantu disebutnya. Nah, jadi pada saat perayaan Chioko ini orang-orang Taiwan pun melaksanakan kegiatan yang namanya panjat pinang atau yang dikenal dengan nama Qianggu, seperti itu bahasa Cinanya. Nah, tidak hanya di Cina gitu. Pada abad ke-17 pada abad ke-16 gitu. Ternyata di Amerika juga masyarakat New York khususnya ya, itu apa ya? Ya ada yang namanya panjat pinang gitu. Ini bisa ditemukan di dalam artikelnya James Ricker ya. James Ricker, judulnya itu Evacuation Day ya. Itu 1783 gitu. Nah, jadi di situ James Ricker menulis tepat pada tahun 1783 ya, setelah perang revolusi Amerika. Jadi tentara Inggris itu mulai meninggalkan New York ya. Nah, panjat pinang di New York itu bermula pada saat peristiwa 25 November 1783, di mana ketika saat itu seorang prajurit Amerika Serikat namanya itu Arsadale ya, John Van Arsadale ya, itu memanjati tiang bendera yang dilumuri minyak oleh tentara Inggris. Nah, pada saat tiang itu dilumuri oleh minyak oleh pasukan Inggris ini ya, Arsadale ini memanjat tiang tersebut untuk mengambil bendera Union Jack ya. Union Jack itu benderanya Inggris ya. Nah, dan menggantinya dengan bendera Amerika, bendera Stars and Stripes ya. Bahasa Inggrisnya kan seperti itu. Nah, jadi ketika bendera Union Jack itu diambil ya, di dalam keadaan tiang yang berlumuran minyak gitu, si Arsadale ini menggantinya dengan bendera Amerika Serikat. Nah, melalui peristiwa inilah kemudian orang New York itu biasanya sering menaikkan bendera Amerika Serikat di tanggal 25 November. Seperti itu. Nah, jadi ini menurut James Ricker ya panjat pinang di New York juga ternyata ada gitu. Jadi bukan di Indonesia saja, bukan di Cina gitu kan. Di New York gitu, di Amerika itu juga panjat pinang ini pernah ada gitu. Pada zaman setelah kekuasaan Romawi Barat juga runtuh ya, kekuasaan Romawi Barat itu runtuh pun di Malta ada kegiatan panjat pinang gitu. Nah, jadi memang ternyata panjat pinang itu memiliki latar belakang sejarah yang begitu luas dan panjang gitu. Memang gitu. Belum ada sumber sejarah yang menyatakan secara final gitu dari mana asal usul panjat pinang ini. Cuma ternyata setelah ditelusuri itu ternyata memang panjat pinang ini tidak hanya sekedar ada di Indonesia saja gitu. Latar belakang sejarahnya pun ternyata begitu sangat luas dan panjang gitu ya. Nah, di Indonesia
Panjat Pinang itu dianggap sebagai hiburan saat ini ya. Saat ini. Jadi Panjat Pinang itu dianggap sebagai hiburan yang diadakan pada saat perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti itu. Nah, berdasarkan dari penelitian Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjung Pinang ya, yang ditulis pada tahun 2009, itu disunting oleh Nis Mawati Tarigan gitu ya. Itu bisa dicek ya mungkin teman-teman. Nah, jadi karena Panjat Pinang ini sampai hari ini menjadi tradisi yang turun-temurun, bahkan sudah mengakar di masyarakat kita. Panjat Pinang itu ternyata setelah digali dan direfleksikan, di dalamnya itu memiliki fungsi nilai-nilai yang dapat memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat kita. Misalnya dalam kegiatan Panjat Pinang ini, fungsi nilai yang terkandung di dalamnya itu ternyata ada nilai gotong royong, nilai kerjasama, ada demokrasi juga di situ. Ya, demokrasi dalam hari ini saling berdialog, ya, saling berdiskusi di tengah kegiatan yang momennya mungkin bisa dikatakan sangat singkat ya, mengambil keputusan dan lain sebagainya. Ada semacam musyawarah dulu di dalam proses kegiatan Panjat Pinang ini. Ada edukasinya, ya. Ada nilai ketangkasan. Jadi bermain Panjat Pinang itu membutuhkan sebuah ketangkasan, karena memang pada saat proses pelaksanaan Panjat Pinang itu kan licin ya, ada oli, ada gemuk, ada minyak gitu. Itu kan butuh ketangkasan gitu untuk bisa mencapai puncaknya gitu. Nah, jadi ternyata sampai hari ini menurut Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjung Pinang ini, ya itu ada nilai ketangkasan, ada keberanian, butuh keberanian untuk bisa mencapai puncak. Ada nilai sosial tentunya, kesetiakawanan di situ. Ada seninya juga ternyata kan, butuh sebuah hal yang bersifatnya taktis dan strategis ya, apalagi ya tentunya yang kaitannya ada kandungan seninya, ada kerja keras, dan yang terakhir itu adalah nilai sportivitas. Nah, dari berbagai macam penjelasan sejarah sampai penjelasan hari sampai saat ini gitu, termasuk nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita saat ini melihat Panjat Pinang? Apakah kita akan menghapus tradisi Panjat Pinang ini dengan alasan bahwa itu karena memang merupakan warisan dari kolonialisme Belanda? Atau apakah kita akan tetap menjaga tradisi ini dengan mengambil fungsi nilai yang terkandung di dalam permainannya, seperti demokrasi, gotong royong, kerja keras, nilai sosial, ketangkasan, bahkan sportivitas. Nah, jadi kita kembalikan lagi kepada kesimpulan dan pilihan teman-teman.